Salam, selamat pagi untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan kasih dan kuasa Tuhan. Pada pagi ini, Rabu 18 Juni 2025, bersama saya Pendeta Mulyadi, mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dengan perikop di istana Babel. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, naikkan syukur dan terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pegangan dan pedoman untuk kami dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, kisah Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 menceritakan bagaimana Daniel dan teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, yang dibawa ke Babel sebagai tawanan. Mereka menghadapi tantangan untuk tetap setia kepada Allah, meskipun hidup di tengah budaya yang asing dan tekanan untuk mengikuti cara hidup orang-orang yang ada di Babel. Ada beberapa tantangan berat yang dihadapi oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, yaitu yang pertama, mereka harus belajar bahasa dan literatur asing di Babel. Yang kedua, mereka diberi makanan dari santapan raja yang sudah barang tentu makanan yang tidak tahir karena sudah dipersembahkan kepada Allah lain, yaitu kepada berhala. Hal ini jelas melanggar hukum Taurat. Yang ketiga, mereka diberi nama lain yang artinya berkaitan dengan dewa-dewa di Babel. Kita lihat dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya? Mereka memutuskan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja. Walaupun itu mengandung risiko karena mereka telah melanggar ketetapan raja. Meskipun mereka menghadapi tantangan yang berat, namun Allah memberkati mereka dengan hikmat dan kemampuan untuk melayani raja dengan baik. Bahkan mereka berikan hikmat daripada Tuhan, melebihi orang-orang cerdas lainnya di kerajaan Babel. Daniel dan teman-temannya menunjukkan bahwa berpegang teguh pada prinsip-prinsip Allah, bahkan di tengah lingkungan yang sulit, dapat membawa berkat dan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti selalu berhadapan dengan tantangan, baik yang ringan maupun yang berat. Kita harus belajar merespon setiap tantangan dengan tenang. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Mari kita belajar dari kehidupan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ketika menghadapi tantangan, kita perlu mencari hikmat Allah melalui firman-Nya dan doa. Kita percaya bahwa Dia akan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan hidup ini, apapun segala tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam hidup ini.
Sentiasa tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberkati hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat GKE Saka Kajang. Kiranya Tuhan menyertai dan berkati seluruh jemaat Tuhan. Apapun usaha pekerjaan yang mereka lakukan tiap-tiap hari, baik mereka sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan yang memantap berkebun, atau apapun Tuhan pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya Tuhan serta bahkan berkati hidup mereka. Dikala mereka menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan, apapun persoalan mereka hadapi, kiranya Tuhan hadir dalam hidup mereka, menolong, berkati mereka. Tuhan berikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Berkati setiap penata layanan dalam jemaat, berkati pendeta, penetua, diakon, dan juga guru-guru seminggu, dan semua orang yang mendukung pelayanan gereja. Kiranya jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang, semakin baik, semakin maju. Berkati setiap orang tua, ibu bapa, suami istri dan anak-anak, agar mereka menjadi keluarga yang hidup rukun dan damai, keluarga rumah tangga yang boleh menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Berkati juga orang-orang yang sakit, yang terbaring tempat mereka masing-masing, ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka sehat kuat kembali, dan mereka bersyukur karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, kaum janda, duda, anak yatim piatu. Kiranya Tuhan serta bahkan berkati mereka. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan mereka, agar mereka selalu taat pada Tuhan, agar mereka selalu dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ucapan syukur dan doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.